Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa aku mau share aktivitas aku lagi. Dan aku awali kegiatan aku hari ini dengan memasak ya teman-teman. Nah ini aku mau masak umbut rotan lagi nih teman-teman, atau pucuk rotan muda gitu ya teman-teman. Kalian tuh pernah masak ini juga nggak sih teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komentar. Aku tuh dulu sebelum nikah sama Pak Su gitu ya, aku tuh benar-benar nggak pernah makan ini sama sekali teman-teman. Bahkan aku tuh sampai nggak tahu kalau ini tuh bisa dimakan gitu ya. Tapi ternyata setelah nyampe di sini, waktu itu tuh mama mertua aku yang masakin teman-teman, dan itu rasanya enak banget. Jadinya sampai sekarang aku malah ikutan ketagihan gitu ya. Pokoknya awal-awal nikah tuh dulu mama mertua tuh sering bikin masakan yang jarang-jarang aku makan gitu ya. Dan ternyata emang mantep banget teman-teman masakan orang di sini tuh. Jadi kayak sedikit banyaknya tuh aku belajar dari situ gitu ya, dan nyoba-nyoba masakan-masakan dan orang sini gitu ya. Dan alhamdulillah memang benar-benar enak teman-teman. Nah ini untuk si rotannya, rotan mudanya teman-teman, ini aku rebus dulu ya teman-teman. Direbus sampai mendidih dan sampai dia itu agak lembut gitu ya. Dan kalau misalnya udah, ya udah tinggal diangkat, tiriskan, tapi jangan lupa dibilas dulu, kayak dicuci dulu sebentar gitu ya. Terus baru deh ditiriskan lagi. Ini aku mau gulai si rotan muda ini tuh sama ikan ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan aku ada ikan yang waktu itu aku bersihin gitu loh teman-teman. Sebagian tuh bilangnya ikan wader atau apa gitu ya. Rasanya kemarin aku baca komen. Nah ikan sungai yang kecil-kecil itu teman-teman. Cuman di sini Pak suami minta digoreng dulu ikannya gitu ya. Jadi ya udah. Sebelum aku gulai ikannya aku goreng dulu sebentar, karena emang ikannya ini tuh kecil-kecil banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya langsung digulai gitu aja, takutnya nanti kebanyakan tulang dan ujung-ujungnya malah bukan kebanyakan tulang sih, lebih ke hancur ya teman-teman. Karena kalau ikan ini tuh sebenarnya dia tulangnya nggak yang terlalu banyak teman-teman. Kalau misalnya dia ada agak gede-gedean gitu ya, itu enak teman-teman digulai. Walaupun dia itu kesannya kecil gitu, tapi dia tuh tulangnya itu nggak menyebar ke daging-dagingnya gitu loh. Jadi tetap enak gitu dimakan, dan nggak bakalan nggak bakalan susah makannya karena tulangnya gitu. Tapi karena emang ini tuh lumayan kecil-kecil banget ikannya teman-teman. Jadi ya udah, ini kita goreng dulu sebentar biar nanti tuh nggak ini ya, nggak hancur gitu ya pas lagi dimasak. Kalian lagi pada ngapain teman-teman pas lagi nontonin video aku? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang komen, dia tuh kayak nanya aku beneran orang Pasaman Timur. Kayak ada beberapa tuh yang baru tahu kalau aku itu aslinya itu orang Pasaman Timur ya teman-teman. Walaupun aku tinggal di Pekanbaru gitu ya, tapi aku bukan asli orang sini teman-teman. Nah ini tempat aku tinggal itu adalah kampungnya Pak suami ya teman-teman, tanah kelahirannya Pak suami. Kalau aku mah di sini baratnya itu kayak ngerantau lah gitu ya teman-teman, ngerantau ikut Pak suami. Cuman alhamdulillah kita udah netap di sini, udah beli rumah di sini gitu ya. Jadi ya sekarang itu ini tuh udah jadi tempat tinggal gitulah teman-teman ya, udah jadi tempat tinggal tetap gitu buat aku sama Pak suami. Dan aku tuh emang aslinya orang Pasaman Timur ya teman-teman. Dan emang ayah juga tinggalnya di sana di Pasaman Timur. Jadinya ya kalau misalnya mau ketemu orang tua pulang kampung, dan jaraknya itu emang lumayan jauh. Ya mungkin kalau dari Pekanbaru ke sana gitu ya, mungkin berangkat kalau biasanya gitu ya, berangkat malam itu nyampenya subuh teman-teman. Misalnya kayak berangkat jam 10 malam atau jam 11 malam, biasanya jam segituan untuk travel dari sini gitu ya. Nah itu nyampenya di sana tuh pagi atau subuh, kadang itu tergantung kondisi jalan sih teman-teman ya. Jadi lumayan jauh. Makanya ya kadang itu suka pengen pulkam, tapi kalau cuman kayak liburnya itu kayak cuman 3 hari misalnya Pak suami terus pulkam, itu agak susah ya teman-teman. Karena ya balik lagi tempatnya itu jauh. Jadi kalau cuman kayak nanggung cuma 3 hari doang itu rasanya kayak sayang banget tenaga ke sana plus uangnya juga gitu ya. Karena pasti nggak bakalan nggak bakalan nyaman gitu teman-teman, karena kayak baru nyampe, baru capek, terus balik lagi ke sini gitu ya. Jadi kayak capek-capek di jalan gitu loh. Makanya kayak waktu
aku yang pulang lebaran waktu itu ya teman-teman, sekitar lebaran 2 tahun yang lalu. Itu tuh aku pulangnya itu tuh emang lama ya di kampung, sekitar 9 apa 10 harian gitu ya. Dan itu bener-bener puas gitu ya teman-teman, main di kampung, keliling-keliling, jalan-jalan di kampung gitu. Masya Allah, siang malam teman-teman aku tuh jalan-jalan di kampung tuh. Tapi yang tahun ini tuh teman-teman aku kayak nanya gitu kan ke Pak suami, kita bakalan lama nggak, kalau seandainya pulang kampung bakalan lama nggak waktunya di kampung. Cuman kata Pak suami kayaknya nggak bisa lama deh teman-teman, palingan kayak cuman 4 sampai 5 harian gitu kalaupun kita pulang gitu ya. Cuman ya gitu deh, belum semuanya kayak emang belum pasti gitu ya. Atau juga kan masih beberapa bulan lagi, walaupun emang udah nggak lama. Kalau memang mau pulang tuh benar-benar harus direncanakan dari jauh-jauh hari banget ya teman-teman. Tapi ya intinya sih tahun ini kalau emang aku ada rezekinya aku mau pulang gitu ya. Ya kayak ini tuh 2 tahun sekali lah gitu ya aku pulang gitu teman-teman. Jadi kayak 1 tahun di sini, besoknya pulang, tahun besoknya pulang gitu, terus besoknya di sini lagi, terus besoknya pulang lagi gitu. Cuman ya balik lagi dengan keadaan, karena emang kadang kita tuh hanya bisa berencana, Tuhan yang nentuin gitu ya. Bisa aja saat ini aku emang belum ada budgetnya, terus tiba-tiba ntar tuh malah dapat rezeki nomplok gitu, terus bisa pulang deh gitu ya teman-teman. Ataupun di saat udah ada uangnya, tapi karena emang Tuhan belum ngizinin, ujung-ujungnya malah ada aja gitu ya halangannya. Jadi kayak sekarang tuh cuman kayak bisa berencana aja. Dan semoga aja apa yang kita rencanakan itu Allah permudah jalannya untuk mewujudkan rencana-rencana itu, amin. Oke deh teman-teman, aku balik ke videonya lagi ya teman-teman. Nah ini aku tuh udah selesai masak gitu ya. Sebenarnya masaknya itu udah agak kejeda gitu sih sebentar tadi. Dan ini tuh tinggal beres-beresnya aja gitu ya. Setelah selesai masak tuh, ini aku mau beres-beresin dapur. Biasanya aku beres-beres dulu baru masak teman-teman ya. Cuman karena emang tadi tuh waktunya udah mepet banget, harus masak duluan, udah lapar juga. Jadinya ya udah aku masak duluan teman-teman. Terus sudah makan juga, udah ngasih anak-anak makan juga tadi tuh. Karena anak-anak itu tadi makannya tuh pakai sarapan yang lain ya teman-teman. Karena emang ini tuh masih pagi ya teman-teman. Tapi aku masak gula itu tuh bukan buat bekalnya Pak suami, karena kalau bekalnya Pak suami itu udah ada ya teman-teman. Ini tuh kayak buat makan aku pagi ini. Jadi aku gercep tadi tuh buat masak gitu ya. Karena aku tuh sebenarnya pengen pengen ini tuh udah dari tadi malam, cuman karena udah kecapean jadi baru pagi dia aku eksekusi. Makanya tadi aku juga masih pakai santan kara ya, karena kalau pagi-pagi banget tuh belum ada yang jual santan gitu. Kalau anak-anak tadi tuh udah dibeliin sama ayahnya sarapan ya teman-teman. Jadi Pak suami beli sarapan sekalian buat anak-anak. Pak suami nanya aku, cuman aku emang lagi nggak pengen gitu ya. Padahal biasanya kalau urusan jajan mah aku yang terdepan ya teman-teman. Tapi ya gitu kayak lagi nggak pengen aja gitu teman-teman. Alhasil ya udah deh anak-anak aja yang beliin sarapan sama ayahnya. Dan aku memutuskan untuk masak aja. Terus habis masak aku langsung gercep makan. Nah ini ya teman-teman, akibat dari tadi malam tuh emang aku kemageran, agak-agak mager gitu ya. Sebenarnya kemarin tuh aku berobat ke puskesmas itu, aku tuh disuruh istirahat sama orang puskesmas teman-teman, sama dokternya gitu ya. Alhamdulillah kemarin tuh ketemu dokter, karena sepertinya badan aku ini tuh lagi di fase kecapean katanya gitu ya. Takutnya kalau dipaksain aktivitas yang terlalu banyak itu bakalan bikin badan aku drop gitu teman-teman. Sampai aku tuh nggak pernah loh teman-teman yang kayak tensi turun gitu tuh nggak pernah. Cuman kemarin itu tensi turun, tapi bukan tensi, maksudnya gitu kan ada ya kayak tensi itu 120/100 misalnya gitu ya. Nah aku tuh kemarin pernya itu teman-teman yang turun. Aku nggak tahu sih apa akibatnya kalau misalnya per dari dari cek tensi itu turun. Aku juga lupa deh kemarin itu nanyanya. Cuman kayak perawatnya itu bilang, ini Bu, ini pernya itu pas ngecek tensi gitu ya, ini pernya itu tuh turun Bu gitu ya, 120/60 deh kayaknya tuh kemarin tensi aku gitu teman-teman. Dan aku tuh bener-bener disuruh istirahat sama dokternya gitu ya. Cuman ya mau gimana ya teman-teman, kayak kayak aku tuh paling nggak bisa rasanya kalau cuman diem-diem aja. Apalagi kalau misalnya harus nggak main volley sore gitu ya, aduh aku nggak bisa, mendingan aku ngurangin kegiatan di rumah, yang penting sore main volley. Alhasil aku sekarang sering
sering sedikit mager-mageran di rumah, aku manfaatin buat istirahat, banyak-banyak minum air putih. Aku juga udah bilang sih ke Pak Suami, dan Pak Suami emang nggak bisa ngasih opsi lain. Kalau misalnya kayak Pak Suami ngelarang aku main volley itu kayak nggak mungkin, karena sekarang tuh aku lagi bener-bener kayak candu banget teman-teman sama volley. Pokoknya kalau udah sore tuh wajib main volley. Jadi ya Pak Suami sekarang tuh jadi maklum kalau rumah tuh kadang nggak maksimal aku bersihin dan aku rapihinnya gitu teman-teman. Dan sekarang tuh juga aku sering dibantuin sama Pak Suami ya, karena ya gitu deh biar nggak terlalu kecapean banget. Intinya sekarang itu tuh aku harus banyak-banyak istirahat, tapi aku tuh kayak nggak bisa rasanya gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, kita balik ke video lagi ya teman-teman. Nah ini aku lanjut buat nyapu-nyapu dulu di dapur, karena emang udah selesai buat masak, terus juga udah selesai buat bersih-bersih gitu ya di area meja kompor, udah cuci piring juga, jadi tinggal nyapu-nyapu doang. Kemarin yang pas aku itu lagi disuruh bener-bener istirahat sama dokter, aku tuh sempet sampai beberapa hari sampai pengen beberapa hari tuh nggak bikin video teman-teman. Jadinya stok video aku buat YouTube tuh udah bener-bener menipis banget. Ini kalau aku nggak cepet-cepet tag video nih teman-teman ya, kayaknya aku susah deh buat upload ya. Jadi ini karena emang udah beberapa hari ini aku istirahat, udah agak lumayan lah gitu ya rasanya. Jadi aku tuh mau bikin konten lagi gitu teman-teman. Tapi emang sering sih sekarang tuh kalau misalnya aku terlalu banyak kerjaan di rumah itu kepala aku tuh tiba-tiba pusing gitu loh teman-teman, kayak keliengan gitu. Oke, alhamdulillah dapur udah bersih teman-teman, udah aku sapu-sapuin. Dan ini tadi tuh sebenarnya udah aku tinggal dulu dapurnya gitu ya, karena aku tadi lagi biasa ya teman-teman nemenin anak-anak main di depan gitu ya. Jadinya setelah anak-anaknya udah aku temenin main, udah anteng lagi mereka mainnya berdua. Di sini aku ke dapur lagi buat ngerapihin cucian piring yang udah aku cuci tadi gitu ya. Jangan ditanya kenapa kok beres-beresnya di dapur doang, kenapa nggak ada beres-beres di ruangan lain. Karena ruangan lain masih dipakai sama anak-anak, dan aku pengennya untuk video buat YouTube ini tuh diselesaikan secepatnya untuk dapat satu video gitu ya. Jadi biar nanti tuh aku bisa istirahat gitu teman-teman. Pokoknya sekarang itu tuh aku lebih mengutamakan kesehatan dulu ya teman-teman, karena nggak pernahnya gitu teman-teman, aku tuh sampai dokter tuh nyuruh aku istirahat gitu. Apalagi kayak kemarin aku sempat batuk gitu ya teman-teman, dan kalau udah batuk biasanya kan suka ada sesak napas juga kan karena batuk. Nah itu tuh sampai dokter tuh benar-benar nyuruh aku kayak benar-benar istirahat gitu teman-teman. Ya Allah, aku sampai nggak bisa berkata-kata gitu ya kemarin tuh, sampai dokter lo nyuruh istirahat gitu. Oke, ini aku mau rapihin cucian piringnya semuanya ke dalam lemari piring, dan kalian bisa lihat teman-teman, ini lemari piring aku tuh udah kepenuhan deh kayaknya ya. Ini tuh kayaknya harus dikurangin deh nyimpen barang-barangnya di sini. Tapi aku tuh juga bingung mau naruh di mana gitu ya teman-teman barang-barang ini tuh. Ntar deh aku pikirin, tapi ini udah kepenuhan sih. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.